Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajahau. Bocau Rista, Bocau Sarah Yudia, Wajau Ifa. kembali lagi di Learning Mandarin. Kali ini kita akan membahas Hanyu Pinyin, Hanzi, dan kata penggolong. materi yang pertama tentang Hanyu Pinyin. Hanyu Pinyin adalah cara membaca dalam bahasa Mandarin. Kenapa Hanyu Pinyin diciptakan? Orang-orang terdahulu jika ingin belajar bahasa Mandarin, mereka harus secara langsung belajar tentang huruf kanji. Sementara orang-orang di luar Cina merasa kesulitan dalam mempelajarinya, sehingga diciptakanlah Hanyu Pinyin untuk mempermudah orang-orang mempelajari bahasa Mandarin. Hanyu Pinyin terdiri dari 3 unsur. Yang pertama konsonan atau xiangmu, yang kedua vokal atau yunmu, dan yang ketiga nada atau shengtiao. Yang pertama konsonan, xiangmu. Dalam konsonan bahasa Mandarin itu seperti konsonan yang ada dalam bahasa Indonesia, tetapi perbedaannya di cara membacanya. Pertama B, D dibaca hu, D dibaca te, D dibaca ke, J dibaca ci. Sedangkan pada baris kedua ini sama seperti baris yang pertama, tetapi bedanya terdapat huruf H. Jadi cara membacanya itu terdapat angin yang keluar dari mulut. Contohnya T dibaca hu, D dibaca te, K dibaca ke, W dibaca ce, M dibaca mu, N, H, X dibaca S, jadi C, F dibaca U, L dibaca L. Terdapat huruf konsonan yang spesial karena cara membacanya posisi lidah di langit-langit mulut, seperti huruf ZH, CH, dan SH dan R. Cara membaca ZH yaitu C, CH, C, SH, R, G. Lalu yang terakhir itu cara membacanya seperti mendesis. Huruf Z, C, dan S. Huruf Z, C, huruf C, huruf S, Baik, selanjutnya sejumlah konsonan memiliki aturan tertentu. Misalnya, apabila huruf U ditemukan dengan U akan dibaca atau dilafalkan U. Contohnya yaitu U1. Ini akan dibaca W, ini akan dibaca menjadi I. Jadi U1. Selanjutnya, apabila Y bertemu dengan I, maka akan dilafalkan I. Contohnya yaitu I ini, Y ini akan menjadi I. Selanjutnya, apabila huruf bertemu huruf I, maka akan dilafazkan menjadi pada patokan kata dekat. Contohnya yaitu ini akan dibaca menjadi ini akan dibaca menjadi selanjutnya ini akan dibaca menjadi terakhir yaitu ini akan menjadi Kedua vokal. Vokal terbagi 3 yaitu vokal tunggal, vokal ganda, dan vokal yang berhubungan dengan hidung. Vokal tunggal yaitu A, O, E, I, U, U. Ini tuh dibaca huruf I sama U bergabung, tapi seperti membaca huruf I, tapi hurufnya dibanyakkan U. Vokal tunggal ini ditulis berurutan karena agar memudahkan dalam pemberian nada pada sebuah kata. Lalu vokal ganda, yang ini cara membacanya sama seperti tulisannya, yang berbeda yaitu iau dibaca yau, iu dibaca you, wi dibaca we, I, A, O, ya, ye, wa, wo, iwe, yau, yo,
wei, wei, vokal yang berhubungan dengan hidung. An, pen, in, wan, yun, ang, eng, yang, ing, wang, weng, yan dibaca yen, yuan dibaca yuen, un dibaca uen, ong dibaca ung, yung dibaca yung. Untuk huruf vokal yang bermula dengan huruf i, u, dan yu, ketika berdiri sendiri menjadi hanya pinyin, maka i akan berubah menjadi y pada penulisan hanyu pinyin, dan u akan berubah menjadi w pada tulisan hanyu pinyin, dan yu akan berubah menjadi y di depan penulisan hanyu pinyin. Dengan dua titik yu harus dihilangkan, tetapi jika yu berdampingan dengan nge dan le, maka tetap ditulis dengan huruf nu, yu, dan yu. Contohnya, i dibaca menjadi i atau penulisannya menjadi i, ya penulisannya menjadi ya, u penulisannya menjadi u, dan yuen penulisannya menjadi yue. Selanjutnya yaitu nada. Nada berperan penting dalam bahasa Mandarin sebab ia mempengaruhi makna dari kata yang kita ucapkan. Dalam bahasa Mandarin ada 4 nada yang ada. Yang pertama itu nada pertama ma. Ma di sini barisannya adalah garis lurus di atas huruf a, yaitu suaranya tinggi dan datar. Jadi ma. Selanjutnya nada kedua yaitu ma. Nah, barisannya itu barisan miring naik ke atas di atas huruf a, yaitu nadanya dari rendah ke tinggi, seperti kita sedang bertanya ma. Selanjutnya nada ketiga yaitu ma, yaitu nadanya turun lalu naik, jadi penyebutannya ma. Selanjutnya nada keempat yaitu ma. Di sini nada kita itu dari tinggi ke rendah, jadi ma. Selanjutnya adalah aturan-aturan nada. Aturan pertama yaitu tanda nada diberikan di atas huruf vokal sesuai dengan urutannya, yaitu a, o, e, i, u, dan yu. Kecuali untuk huruf yu, tanda vokal diberikan di huruf u karena berasal dari huruf yu. Contohnya yang pertama yu yang diberikan nada itu huruf u karena berasal dari kata yu. Liu huruf yu-nya pengganti dari o, huruf o lebih dulu dibanding huruf i, sehingga yang diberikan nada itu huruf u. Pada kata cao yang diberikan nada huruf a, karena huruf a lebih dulu dibanding huruf o. Untuk aturan kedua yaitu penyingkatan nada. Ketika menambahkan konsonan di depan huruf yo, wei, dan uen, maka penulisannya N plus yo jadi nyu, K plus ue jadi kui, L plus uen jadi ku. Aturan ketiga yaitu perubahan nada. Perubahan nada ada 2 lagi. Ketika nada ketiga diikuti dengan nada ketiga lainnya, maka dibaca pada nada pertama otomatis berubah menjadi nada kedua. Namun dalam penulisan nada kedua tetap ditulis dalam bentuk nada ketiga. Contohnya ni hao dibaca ni hao. Untuk perubahan nada kedua yaitu nada pada kata hu berubah menjadi nada kedua jika di depan kata yang memiliki nada keempat. Contohnya hu hui dibaca hu hui. Kedua, Hanzi yaitu alfabet dalam bahasa Mandarin. Alfabet dalam bahasa Mandarin itu mempunyai aturan non. Aturan itu ada 2. Yang pertama i, wa, yang kedua i, shu. Yang pertama piwa. Piwa yang pertama yaitu huruf yang, contohnya pada kata liu. Lalu yang selanjutnya heng. Heng yaitu garis horizontal memanjang seperti ini, contohnya pada kata i. Yang selanjutnya shu, contohnya pada kata she. Selanjutnya pie, contohnya pada kata re. Selanjutnya na, contohnya pada kata ta. Selanjutnya hi,
contohnya pada kata ko. Selanjutnya ce, ko. Selanjutnya contohnya pada kata yue. Selanjutnya ye, contohnya pada kata yo. Selanjutnya wan ho, contohnya pada kata q. Selanjutnya ye, contohnya pada kata jan. Selanjutnya ho, contohnya pada kata nei. Selanjutnya wan ho, contohnya pada kata na. Selanjutnya ho, contohnya pada kata sui. Selanjutnya wan ho, contohnya pada kata cia. Selanjutnya ki, contohnya pada kata min. Selanjutnya ce, contohnya pada kata shan. Selanjutnya wan, contohnya pada kata ke. Selanjutnya wan ho, contohnya pada kata kian. Selanjutnya ce, contohnya pada kata ki. Selanjutnya ho, contohnya pada kata miau. Selanjutnya ho, contohnya pada kata wo. Selanjutnya ho, contohnya pada kata sin. Selanjutnya ce, contohnya pada hei. Selanjutnya yang terakhir kan, contohnya pada kata miu. Selanjutnya yaitu vision. Vision itu adalah urutan menulis gurakan untuk membentuk suatu kanji. Berikut adalah aturan dasarnya. Yang pertama yaitu tulis pertama kemudian shu. Jadi lalu shu. Yang kedua yaitu tulis pie terlebih dahulu, kemudian na. Misalnya pie lalu na. Yang selanjutnya dari atas ke bawah, yaitu selanjutnya dari kiri ke kanan. Pie, shu, pie, wo, shu, wo, pie, na. Selanjutnya yaitu tulis bagian terluar lebih dahulu, kemudian bagian dalam. Jadi dibuatkan dulu kerangka dalamnya, kerangka luarnya, lalu pie, na. Selanjutnya tulis bagian terluar lebih dahulu, kemudian bagian dalam, lalu ditutup. Jadi kita buat kerangka luarnya terlebih dahulu, lalu shu, ye, na, lalu ditutup. Selanjutnya yaitu tengah terlebih dahulu, kemudian sisi kiri dan kanan. Jadi shubo, ye, na. Selanjutnya aturan tambahan dalam hangul. Yang pertama, titik di atas atau di kiri atas ditulis terlebih dahulu. Contohnya pada ini, titik di atas ini ditulis terlebih dahulu. Aturan kedua, titik di kanan atas atau di bawah ditulis terakhir. Contohnya pada huruf ini, titik di atas ini ditulis terakhir. Aturan ketiga, huruf yang mempunyai gabungan atas kiri dan atas kanan ditulis di bagian luarnya terlebih dahulu, kemudian di bagian dalam. Contohnya pada huruf ini, bagian luarnya ditulis terlebih dahulu, baru masuk di bagian dalam. Aturan keempat, huruf yang mempunyai gabungan kiri dan bawah ditulis bagian dalam terlebih dahulu, kemudian di bagian luar. Untuk huruf ini, di bagian dalam ditulis terlebih dahulu, lalu di bagian luar. Aturan kelima, huruf yang mempunyai gabungan kiri bawah dan kanan ditulis bagian dalam terlebih dahulu, kemudian di bagian luar. Contohnya pada huruf ini, bagian dalam ditulis terlebih dahulu, lalu di bagian luar. Untuk aturan keenam, huruf yang mempunyai gabungan kiri atas dan kanan ditulis bagian luar terlebih dahulu, kemudian bagian dalam. Contohnya pada huruf ini, di bagian luar ditulis terlebih dahulu, kemudian di bagian dalam. Untuk contoh terakhir, yaitu contoh ketujuh, huruf yang mempunyai gabungan kiri atas dan bawah ditulis di bagian atas terlebih dahulu, kemudian di bagian dalam, lalu terakhir di bagian kiri bawah. Contohnya pada huruf ini ditulis di bagian atas terlebih dahulu, kemudian di bagian dalam, dan di bagian bawah. Baik, untuk materi terakhir adalah lianci atau kata penggolong. Dalam bahasa Mandarin,
Jika kita ingin menyatakan jumlah suatu objek atau benda, maka perlu ditambahkan kata penggolong. Kata penggolong berfungsi untuk menggolongkan suatu objek atau benda, dan perlu diketahui bahwa setiap objek dan benda memiliki kata penggolong yang berbeda-beda sesuai dengan ukuran, bentuk, jenis, dan lain-lain. Untuk menambahkan kata penggolong dapat dirumuskan kalimatnya seperti jumlah angka ditambah kata penggolong ditambah kata objek atau kata benda. Baik, jika teman-teman ingin mengetahui kata penggolong yang beserta fungsinya yang sering digunakan di dalam bahasa Mandarin, simak penjelasan berikut. Yang pertama adalah ke. Ke adalah kata penggolong untuk orang atau objek pada umumnya. Contohnya yaitu yang keren, artinya dua orang. Yang selanjutnya, wan adalah kata penggolong untuk semangkok. Contohnya, Iwan Nifan, artinya semangkok nasi. Selanjutnya adalah hui. Hui adalah kata penggolong untuk orang namun lebih sopan. Contohnya yaitu Iwei Lause, artinya seorang guru. Dan selanjutnya, li adalah kata penggolong untuk benda-benda berat yang berukuran kecil. Contohnya, ili washeng, artinya sebutir kacang tanah. Selanjutnya yaitu pen. Pen adalah kata penggolong untuk buku, majalah, file, dan lain-lain. Contohnya yaitu Ipen Han Yushu, artinya sebuah buku Mandarin. Yang selanjutnya, ki adalah kata penggolong untuk kuda, keledai, dan lain-lain. Contohnya, ipima, yang artinya seekor kuda. Catatan, perlu diperhatikan juga bahwa pada saat menggolongkan suatu objek atau benda yang jumlahnya 2, maka kita harus menggunakan kata riang. 2 untuk angkanya dan tidak boleh menggunakan kata yang berarti 2, meskipun keduanya memiliki arti yang sama. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa cek di Instagram UKM Bahasa. Sekarang kita telah berada pada akhir bagian video. Nantikan e-learning berikutnya pada video-video selanjutnya. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye bye.